Bu. Belum nongol. Belum. Ya, ini kayaknya kita sudah live di Indosuara Online ini ya. Halo teman-teman semuanya. Tolong lihat ya, ini kita sudah live atau belum ya? Belum. Belum ya? Sudah. 7 Desember. Sekarang tanggal berapa? Ini kayaknya kita sudah live ini. Halo teman-teman. Teman-teman sudah bisa melihat saya. Ini karena saya menjabat sebagai IT dan juga udah live. Ini udah live. Halo rekan-rekan Indosuara di seluruh Taiwan. Apa kabar? Ya, bertemu kembali dengan saya saat ini. Sebentar. Karena hari ini kedobelan semuanya nih ya. Bentar ya. Hari ini saya bingung juga ya, karena selain saya sebagai host dan juga sebagai IT, ternyata repot banget. Bapak Fendi tidak bisa masuk. Tadi Bunda Tantri bisa masuk kan ya? Pak Fendi BNI nggak bisa masuk. Bisa. Nggak ada suara nih. Ya. Halo rekan-rekan, sebentar dulu ya, karena saya saking bingungnya karena sambil menunggu Pak Fendi. Pak Fendinya akan masuk ke sini ya. Jadi kita mau melihat Pak Fendi dulu. Nah, gimana nih? Kita melihat Pak Fendi dulu. Untuk Pak Fendi bisa masuk, kita hari ini akan live mengenai BNI ya teman-teman ya. Jadi kita mau live mengenai BNI. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara, caranya sangat mudah sekali. Tulis di kolom komentar yang saat ini kita live, tolong tulis di sini, datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI. Kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Jadi teman-teman silahkan untuk tulis di kolom komentar yang saat ini kita live, datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Oke teman-teman, nah ini sambil menunggu teman-teman yang lain di sini, ini sudah banyak yang bergabung, tapi masih belum ada yang menulis, ya silakan dulu, tulis dulu, datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI. Tolong tulis di sini ya, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini. Jangan cuma datang migran pulang juragan aja ya, tapi ditambahi sukses bersama BNI. Datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI. Nah, sambil saya akan membantu Bapak BNI untuk bisa masuk ke tempat kita, ke live kita saat ini, saya akan menghubungi Pak BNI dulu ya. Nah, mungkin Bunda, saya akan menyapa Bunda Tantri dulu sebagai Satgas KDI di sini yang memberikan banyak sekali ya nasihat-nasihat maupun konsultasi untuk teman-teman. Oh, ini nih, sudah masuk ini, Mas Fendi. Oke deh. Iya, ini dia Mas Fendinya sudah masuk. Nah, akhirnya sudah masuk. Ya, selamat malam Bapak Fendi. Ya, sebentar ya. Iya. Gimana, sudah lega? Sudah membaik. Sudah lega menabungnya? Sudah. Oke, udah banyak nih yang nonton nih. Ya, oke, udah. Ya. Kok belum keluar di layar? Mas Fendi sudah muncul di layar. Oke deh. Nah, sekali lagi teman-teman mohon maaf ya kalau agak kacau di awal-awal karena saya harus merangkap menjadi IT untuk memasukkan untuk ini ya Zoom-nya. Oke teman-teman, di sini sudah ada 2 narasumber kita yang senantiasa hadir selalu bersama teman-teman ya, akan memberikan banyak sekali informasi di sini. Yang pertama ini ada dari BNI. Selamat malam Mas Fendi. Ya, selamat malam teman-teman semuanya di seluruh penjuru Taiwan, sama Mbak Mira dan Bunda Tantri. Selamat malam. Malam.
Tambah ganteng aja ya Bun ya. Tambah Aduh. ganteng. Tambah celing-celing gitu. Celing-celingnya tapi melebarnya ke sini Bun. Celing-celing gitu. Iya. Oke, kita sapa narasumber kita yang kedua juga, Bunda Tantri, Satgas KDI. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, salam sehat semua ya. Oke, ya buat teman-teman yang saat ini sekali lagi sudah banyak yang bergabung di sini ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara, caranya sangat mudah sekali. Tulis di kolom komentar yang saat ini kita sedang live. Datang migran pulang juragan sukses bersama BNI. Datang migran pulang juragan sukses bersama BNI. Kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara atau hadiah dari BNI, caranya sangat mudah sekali. Tolong tulis di kolom komentar yang saat ini kita sedang live. Ini udah banyak sekali ya, udah nulis. Ayo, jangan sampai siapa tahu teman-teman itu mendapat hadiah dari Indosuara dan BNI ya. Tolong tulis di sini di kolom komentar yang saat ini kita live, datang migran pulang juragan, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Oke ya, nanti teman-teman juga kita akan berikan hadiah lagi yang lainnya. Hadiahnya nanti buat teman-teman yang bukan menjawab pertanyaan ya, tapi yang memberikan pertanyaan, bertanya kepada BNI. Nah, pertanyaannya yang bagus, nah nanti kita akan berikan hadiah. Oke, seperti biasanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal uang ya, soal kredit. Siapa sih yang nggak suka kredit? Nah, pasti teman-teman suka kredit nih ya, atau pinjaman. Nah, pinjamannya di sini bukan pinjaman di Taiwan ya teman-teman ya, tapi kita membahas mengenai pinjaman saat di Indonesia bersama BNI, bank tercinta kita, Bank Negara Indonesia. Nah, BNI mensupport teman-teman yang ingin membuka usaha. Nah, gimana caranya? Silahkan teman-teman ya, kita akan mendengar beberapa mungkin dari BNI-nya sendiri, bagaimana caranya apply atau apa ya, mendaftar. Ya, mendaftar kredit atau pinjaman untuk usaha namanya KUR. Oke, langsung saja lanjut. Silakan Pak Fendi. Nah, saya izin share screen ya, Mbak Mira ya. Jadi biar teman-teman lebih paham. Ya, semoga saya bisa di-scan. Mungkin Mbak Mira kasih saya jadi host dulu. Oke, saya jadikan co-host dulu ya. Iya. Bentar. Oke. Udah ya? Udah. Oke. Udah saya jadikan co-host kan? Ya, berarti ini. Oke. Udah kelihatan kurang lebih? Ya, oke. Kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi teman-teman pasti juga melihat ya layar yang sekarang ya. Nah, jadi untuk pengajuan KUR itu sebenarnya saya mau kenalin sedikit dulu. KUR itu apa? KUR itu adalah peminjaman modal usaha bagi teman-teman yang ingin berusaha, ingin membuat bisnis kecil-kecilan di Indonesia. Nah, kami memfasilitasi ini untuk khusus teman-teman PMI yang ada di luar negeri, khususnya di Taiwan. Nah, untuk teman-teman untuk mendaftar KUR ini, tentunya di Taiwan belum bisa, tapi sepulangnya nanti di Indonesia itu udah bisa mendaftar fasilitas KUR yang dikasih BNI ke teman-teman PMI. Nah, contoh nih, saya mencerita sedikit ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang di hijau ini, nah kondisi sekarang teman-teman yang sekarang lagi di luar negeri, PMI bekerja di luar negeri nih. Nah, kenapa nih KUR ini dibuat? Nah, alasannya itu teman-teman lagi PMI bekerja di luar negeri, pasti tentunya ada yang suami istri, ada yang salah satu dari teman-teman atau suaminya berangkat atau istrinya berangkat. Nah, salah satu dari yang masih di Indonesia itu bisa memulai usaha dulu di Indonesianya. Nah, mulai usaha dulu kecil-kecilan, nggak masalah. Nah, selama 6 bulan nanti usahanya udah berkembang, teman-teman. Nah, teman-teman udah bisa mendaftar KUR. Nah, untuk mendaftar KUR nanti bakal ditinjau sama tim dari pihak BNI.
Nah, terus nanti usahanya udah makin berkembang. Nah, sesampai teman-teman udah pulang ke Indonesia, misalnya udah kejar 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, udah usaha di Indonesia juga udah berkembang, teman-teman juga udah bisa pulang. Nah, selanjutnya, nah ini fasilitas KUR bagi PMI Purna ya. Jadi kita itu salah satu syarat ingin fasilitas KUR itu adalah bisnis usahanya itu udah berjalan selama 6 bulan minimal. Nah, untuk mendaftar KUR ini, nah pasti usaha itu banyak ya untuk misalnya usaha seperti usaha produktif, apa namanya, membuat kerajinan kayu seperti di gambar ini dan lainnya. Nah, terus lanjut. Nah, kami penganjur KUR PMI ini juga itu ada berapa karakter dasar penilaian dari pihak BNI. Pertama, karakter dari usaha. Kedua, kondisi usahanya bagaimana. Ketiga, administrasi usahanya udah bagaimana. Nah, karena teman-teman apabila ingin meminjam lebih besar, pasti pihak BNI itu meninjau 3 poin ini dulu. Apakah misalnya teman-teman udah cukup nih dengan uang 10 juta dipinjam sama BNI udah bisa kembang usaha. Nggak usah sampai 100 juta misalnya. Nah, nanti pihak BNI bakal kasih tahu, oh nih teman-teman 10 juta udah cukup nih untuk memulai usaha untuk dipinjamkan dari bank. Nah, ini di sini yang nomor 1 ini, calon debitur dapat menghubungi BNI terdekat di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Kedua, teman-teman tinggal datang bawa aja KTP KK, itu udah melengkapi dokumen seperti KTP KK, itu udah bawa ke cabang. Ketiga, petugas BNI pasti bakal meninjau langsung usaha yang teman-teman sedang proses, sedang berjalan. Nah, setelah petugas BNI udah melakukan analisa dan segala macam, nah barusan BNI akan terbitkan surat keputusan kredit atau surat keputusan pinjaman modal. Nah, untuk perihal ini, teman-teman, ini adalah murni syarat-syarat dari pihak BNI ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan informasi seperti di Taiwan bisa harus bayar ini, harus bayar itu adalah penipuan, teman-teman. Karena di sini itu tidak ada dipungut biaya apapun. Karena teman-teman kan ingin meminjam modal usaha, masa ditarik uang lagi kan nggak mungkin. Nah, jadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bakal ditinjau prosedur syarat-syarat untuk mendaftar modal usaha dari BNI. Nah, oke, kurang lebih seperti itu Mbak Mira. Oke, seperti itu ya Mas. Nah, kita bisa tanya-tanya nggak nih Mas? Bisa. Nah, bisa ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya mengenai mengenai KUR ini ya, kredit usaha ini, silahkan teman-teman ya bertanya di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa sudah di close ya? Bisa ya, di close. mungkin teman-teman mau sambil lihat juga nggak masalah. Jadi atau enggak mau foto ya. Nah, foto juga nggak masalah nih teman-teman. Nah, karena memang ini adalah syarat-syarat untuk mendaftar KUR, fasilitas modal usaha KUR. Oke. Jadi untuk teman-teman ini ya, kalau ini kan tadi kan Mas Fendi mengatakan bahwa kalau untuk KUR ini nanti kalau pulang Indonesia ya, sudah pulang Indonesia dan kalau usahanya sudah 6 bulan ya, sudah berjalan 6 bulan, betul. Kalau misalkan Mas yang masih aktif, PMI masih aktif di sini, ingin meminjam KUR, gitu, meminjam kreditan di Indonesia untuk usahanya. Tapi dia udah punya usaha nih, mungkin suaminya yang menjalani usaha. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, itu sama seperti slide yang saya kasih tahu kemandirian PMI ini ya. Nah, teman-teman masih bekerja di luar negeri, pasti ada suaminya di Indonesia yang buka usaha, kayak sawah dan lain-lainnya, pasti banyak ya. Nah, itu udah yang penting udah berjalan selama 6 bulan. 6 bulan nih usahanya minimal, itu udah bisa langsung mendaftar fasilitas KUR ini, Mbak Mira. Nah, jadi tapi untuk yang mendaftar ini mungkin suaminya yang langsung ke cabang terdekat Bank BNI untuk mengajukan KUR ini. Oh, gitu, pinjamannya udah bisa ya.
Nah, Ya. persyaratannya tadi untuk pinjaman apa saja dokumennya? Dokumennya seperti KTP, KK, itu harus dibawa ke cabang terdekat Bank BNI. Nah, mungkin dokumen-dokumen seperti usaha juga, foto atau segala macam juga diperlihatkan agar pihak BNI-nya melihat, oh ini usaha yang udah dijalankan gitu. Oh gitu. Jadi nanti misalkan kalau teman-teman PMI-nya masih bekerja di Taiwan, tapi suaminya mendaftar, berarti pinjaman itu atas nama suaminya atau atas nama teman-teman yang PMI ini? Atas nama suaminya. Atas nama Tapi kan suaminya. tidak masalah, kartu keluarga itu kan kelihatan ya, istri, suami, anak ya. Nah, itu nggak pas paket, makanya kita ada requirement kartu keluarga gitu. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya KUR ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk teman-teman PMI saja ya. Iya. Gitu, untuk yang mau buka ya. usaha ya di Indonesia ya. Yang penting tapi khususnya PMI di Taiwan pasti kita bakal bantu di sini gitu. Terutama ini dikhususkan untuk PMI di Taiwan pasti dibantu ya. Ya, dibantu. Dapat rekomendasi nggak dari BNI Taiwan? Nah, rekomendasinya teman-teman yang penting di sini itu harus sering menabung dulu, karena kan di awal itu untuk minjam modal itu kan harus menjalankan usahanya selama 6 bulan dulu. Nah, pasti untuk memulai itu kan pasti butuh uang dulu kan, sedikit gitu. Waktu di saatnya teman-teman ingin berkembang lebih besar, maka dari itu baru pinjaman fasilitas modal usaha KUR ini gitu, Mbak Mira. Oke. Nah, jadi balik-balik lagi teman-teman harus nabung dulu gitu. Oke deh. Jadi teman-teman gimana? Udah jelas ya teman-teman ya mengenai KUR ini. Saya yakin teman-teman udah jelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan tidak berkaitan dengan KUR, pertanyaannya berkaitan dengan tabungan. Oh ya, nggak masalah Mbak Mira. Mungkin yang penting ini kurang lebih. Oh ini ada. Ini ada Mbak Adira Faranisa Sahra tanya nih, usaha seperti warung kopi bisa tidak mengajukan pinjaman KUR? Bisa banget. Yang penting usahanya itu minimal itu 6 bulan udah berjalan. Nah, nanti untuk pengajuan KUR tersebut pasti ada peninjauan dari pihak BNI ke tempat usahanya Mbak teman-teman nih. Oke. Mbak Adira. Nanti untuk nominalnya seberapa besar itu akan bakal dihitung dan dikalkulasi oleh pihak BNI. Nah, dan dihubungkan dengan kebutuhan dari peminjam gitu. Iya, oke. Bisa ya, jadi Mbak Adira ya, ini bisa ya, tenang aja. Jadi bisa warung kopi. Terus Meo Lakong. Oh ya, ini yang kemarin Meo Lakong. Nah, ini pertanyaannya bagus nih, Mbak Meo Lakong. Aku kan masih di Taiwan, kontrak masih lama. Nah, saya punya usaha jualan boneka sudah 2 tahun berjalan. Tapi yang jalanin anak saya usia 19 tahun. Itu kira-kira bisa ambil KUR nggak, Pak? Untuk itu mungkin ada, jadi sebenarnya kalau anak itu tidak bisa ya, karena kan ia mengajukan tidak bisa, tapi mungkin kalau ibunya bisa atau enggak dari papanya mengajukan, karena pasti tentunya ada minimal umur ya untuk menjalankan sebuah usaha, apalagi sampai meminjam uang dari bank. Oh, berarti umur 19 belum bisa ya, Pak Fendi? Belum bisa. Belum bisa. Oh, gitu. Jadi kalau bisa atas nama ibunya, tapi ibunya kan masih di Taiwan, berarti nunggu ibunya dulu pulang Indonesia. Ya, udah sepulang Indonesia, ingin mengajukan KUR, baru mengajukan KUR. Iya, oke. Mbak Adira Faranisa baru 2 hari buka, C. Terima kasih untuk jawabannya. Wah, saya doakan ya Mbak tambah laris warung kopinya. Baru 2 hari ya. Usahanya semoga lancar sampai 6 bulan udah bisa pinjamin KUR agar usahanya lebih berkembang, lebih besar. Oke. Nah, ini dari Mamai Anis, kalau usahanya ternak kayak kambing atau sapi bisa ngajuin nggak? Bisa banget, bisa mengajukan. Jadi sebenarnya untuk KUR ini tidak ada batasan ya, usaha apapun itu bisa. Yang penting minimal itu udah berjalan selama 6 bulan. Nah, tapi pasti waktu pengajuan KUR tersebut dari petugas BNI yang ada di cabang terdekat itu bakal meninjau langsung ke lokasi teman-teman membuat usaha. Oh gitu, oke.
Nah ini Mbak Cindy Zulfian, usaha breeding kambing bisa nggak kalau kita pas udah di Indo nanti pengen pinjam buat tambah modal? Gimana ini ya, Usaha breeding kambing. susu Jadi kambing ya? peternakan ya, peternakan kambing gitu. Oh, bisa banget Mbak. Mungkin kalau udah 2 tahun ya tadi ya Mbaknya ya? Enggak, belum. Nanti mau usaha, Oh, rencana usaha. Kalau pas di Indo nanti pinjam oh, untuk modal usaha bisa ya. Tapi bisa. usahanya harus 6 bulan dulu ya. Jadi ya, Jalan 6 bulan. jadi sebenarnya rekomendasi dari seperti ini, Mbak, teman-teman di saat lagi bekerja di luar negeri, teman-teman apabila punya suami atau istri yang masih di Indonesia itu udah boleh memulai usaha dulu terlebih dahulu. Nah, jadi usaha itu kan pasti membutuhkan waktu untuk agar bisa berkembang ya. Nah, jadi selama 6 bulan udah berjalan, setelah itu baru usahanya itu dipinjam kur. Nah, nanti waktu teman-teman udah pulang di Indonesia itu usahanya udah gede gitu. Oke. Nah ini Mbak Meolakong tadi nanya lagi, kan anaknya kan nggak bisa untuk mewakili pinjam kur. Kalau misalkan adiknya bisa nggak? Atau harus Bisa, ada orang yang di dalam kakak ya, yang di kakak sebenarnya itu. adiknya itu bisa aja, tapi nanti peminjaman atas nama adiknya jadinya, Oh, jadinya bukan atas atas nama nama. adiknya nanti. Iya. Ya, ini Baladewa Collection. Saya udah punya usaha di Indo, tapi saya masih TKW aktif Taiwan dan suami yang menjalankan usaha, yaitu usaha konveksi. Bisa nggak mengajukan BNI KUR? Usaha udah berjalan 3 tahun lebih. Oh, Bisa itu bisa ya? banget. Itu udah. Wah. Nah, ini jadi teman-teman, kebutuhan di fasilitas kur bagi PMI Purna, cara penerima kur harus mempunyai usaha produktif. Produktif dan arti itu aktif menjalankan usaha dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan. Nah, yang 3 tahun pasti bisa. Nah, mungkin untuk nominal peminjaman nanti bakal minta suaminya untuk langsung ke cabang BNI terdekat. Nah, Oke. jadi kelebihannya itu apa? Apabila misalnya seumpamanya ada pertanyaan dari istrinya yang masih di Taiwan, langsung bisa tanyakan ke BNI Taiwan. Nah, berarti bisa atas nama adik ya, Pak. Tapi kakak misah dengan saya gimana, Pak? Ya, berarti kakaknya adik, bukan kakaknya mbaknya Oh, berarti lagi. kakaknya adiknya Mbak Meolakong, bukan atau kakaknya sampean. Jadi atas nama adiknya bisa juga. Ini Mbak Nabila Nur, maksimal pinjaman kur berapa ya? Aku udah ada usaha ayam potong selama 2 tahun di kampung halaman. Nah, untuk usaha seberapa nominalnya itu bakal akan ditinjau sama petugas BNI terdekat dari usaha teman-teman. Nah, untuk nominalnya itu bakal dihitung dari misalnya nanti bakal dilihat, oh mbaknya ini misalnya mau pinjam 50 juta. Nah, apakah peminjaman 50 juta ini efektif atau enggak? Nah, apabila memang usahanya membutuhkan sebanyak 50 juta, bakal akan diajukan 50 juta ke peminjamnya gitu. Jadi langsung aja minta yang di Indonesia untuk langsung ke cabang terdekat BNI aja gitu. Ini Mbak Cindy Zulfian nih bagus juga. Sekarang yang kambing tadi. Sekarang udah mulai ada 12 kambing buat belajar. Tahun depan pengen perbesar gitu, Kak. Nah, sepertinya yang sekarang yang 12 kambing itu kayaknya dijadikan usaha aja, Mbak. Jangan buat belajar. Jadi pas Mbak di Indonesia, itu usaha udah terhitung berjalan berapa bulan. Sebenarnya Gitu, kalau ya. belajar nggak masalah. Yang penting usahanya itu udah dibuka ya minimum tuh udah 6 bulan 6 gitu. bulan. Oh, Ya. gitu. Bisa Mbak. Oke, bisa ya. Oke, pertanyaan untuk mengenai utang, mengenai kredit pinjaman, sudah semuanya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan mengenai yang umum-umum, yaitu pertanyaan teman-teman ini, pertanyaannya mengenai tabungan ya, seputar tabungan ya. Ini siapa ini? Nah, untuk sebelum itu ya Mbak Mira ya, silakan. Karena sekarang lagi marak-maraknya penipuan lagi yang mengatasnamakan BNI. Nah, kebetulan beberapa hari ini saya sering dapat telepon
bahwa ada penipuan atas nama BNI. Nah, ini saya akan kasih tahu ke teman-teman sekalian sekilas contoh-contoh kasus penipuan yang terjadi di Taiwan. Nah, misalnya ini teman-teman yang sangat terjadi, mereka itu pakai line namanya BNI Remittance Taiwan. Nah, dia langsung jadi BNI Taiwan sendiri tidak pernah mengkasih kurs seperti ini. Nah, contohnya kursnya berapa, kita nggak pernah. Jadi itu sangat marak. Ini belakang ini marak lagi, teman-teman. Jadi teman-teman ingat, kami itu nggak pernah kasih kurs ya, kurs. Nah, jadi kita juga nggak pernah minta data teman-teman seperti untuk pengiriman uang atau apalagi untuk suruh teman-teman ke iBond untuk membayar. Itu kami tidak pernah. Nah, contoh seperti ini. Nah, mereka minta nomor HP, nama, ASC, rekening tujuan, nominal yang dikirim. Itu semua contoh-contoh penipuan ya, teman-teman ya. Harap diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman, bagi yang belum share, tolong di-share ke teman-teman yang lain, agar semua informasi ini teman-teman yang lain tahu gitu. Di-share teman-teman. Nah, ini benar. Yang ini sangat marak ini kebetulan minggu ini gitu. Banyak banget yang kena kasus penipuan ini. Berarti BNI Remittance Taiwan ini akun palsu ya, teman-teman ya. Akun palsu. Ya, Kebetulan juga ada akun namanya BNI Taiwan juga di Facebook. Nah, tapi bukan kami juga. Nah, mereka juga kasih kurs gitu. Kursnya berapa? Kursnya berapa? Nah, yang akunnya beneran adalah akun yang kami yang ini, teman-teman. BNI Taiwan yang ini, teman-teman. Iya, masa yang palsu tadi BNI 73. Jadi makanya sebenarnya teman-teman hati-hati ya, jangan karena tergoda sama kurs yang terlalu tinggi yang dikasih sama penipu-penipu, itu teman-teman langsung ya udah saya kirim gitu. Terakhirnya bukan jadi untung, jadinya buntung gitu. Ya, ini ya. Nah, pasti apa ini nanti minta ininya ya, nanti kita bisa share juga nih Mas Fendi. Ya, siap. Siap Mbak Mira. Nah, jadi kurang lebih ya, kalau yang ini pasti teman-teman udah tahu ya. Nah, ini juga saya mau ceritain ini pinjaman KUR ini ya. Itu nggak mungkin di Taiwan juga. Kita nggak ada juga peminjaman KUR. Tadi saya udah jelaskan itu di Indonesia. Ya, jadi kita nggak minta biaya apapun. Itu langsung ke Indonesia, ke cabang. Nah, untuk pengajuan KUR ini. Nah, terus kalau misalnya yang ini mungkin teman-teman udah paham ya, yang dapat hadiah ya itu udah lama banget modusnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jadi hati-hati ya, modus penipuan ini marak lagi teman-teman, ini belakang ini. Nah, mungkin mereka udah kehabisan dana nih ya, mau cek dana penipu nih teman-teman. Nah, ini yang asli ini ya, ada nomor teleponnya Mas Haki sama Mas Fendi. Ini udah di-share nih, dikasih nih. Tuh, petugas resmi BNI Taiwan. Tuh, teman-teman dicatat dulu teman-teman. Di screenshot nih ada nomor teleponnya petugas BNI resmi. Terus ada line Facebook-nya yang resmi BNI. Nah, itu di screenshot. Ayo. Cepat di screenshot. Oke, sambil Pak, kalau gitu gini aja, pakai ini aja deh. Sambil kita ke yang lain ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mas Fendi, bulan 11 masa aktif ATM saya yang silver habis. Jika bulan 12 tanggal 19 tidak bisa mengurus ganti bulan 1. Karena saya 1 bulan sekali libur, saya jauh di Thailand. Terus ada yang bales nih Mbak Nasma, ini kasih hadiah ya. Katanya tanggal 16 Januari Mbak, katanya pihak Bank BNI mau ke ini tadi saya Thailand. ketemu dia di Ningxia ini Mbaknya. Oh iya. Iya, makanya saya langsung bilang 16 Januari saya dibawa ya. Wah, bagus. Semangat amat, kaget sampai aku kaget deh. Iya, saya belum selesai baca langsung. Ini saya ingat banget Mbaknya. Mbaknya itu setia penonton kami. Iya, berarti saya kasih hadiah aja Mbaknya. Ini kan udah nge-like. Tolong japri saya ya. Nanti saya kasih hadiah Mbaknya. Jangan lupa ingatin saya ya, karena saya lupaan. Tulis nama, nomor HP sama alamatnya Mbak. Betul ya, tanggal 16 Januari nanti ke Thailand. Iya, kami ada di bawah.
Ya, Mbak Denis Fitriana nanti tanggal 16 Januari ke Thailand ya. Oke. Nah, ini ada lagi mana ini ya? Ini sudah yang atas. Oh ya, atas tadi ada katanya saya pengen buka rekening. Saya pengen buka rekening BNI, tapi menurut pengalaman yang lain katanya kalau buka rekening BNI di Taiwan banyak yang kehilangan uang pada saat dicek di Indonesia. Apakah itu benar? Mohon Nah, penjelasannya. jadi teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit ya, kehilangan uang itu bukan dari pihak bank. Itu udah beneran bukan dari pihak bank. Karena teman-teman ingin tahu uang itu bisa diambil dari rekening teman-teman itu dari kartu ATM. Sedangkan kartu ATM-nya semuanya itu ada sama teman-teman. Nah, jadi saya menceritakan modus yang sering terjadi karena saya sering menghandle kasus-kasus ini. Teman-teman contohnya, misalnya teman-teman bertiga, berempat nih ke mesin ATM ini menarik uang. Nah, teman-teman pastinya tarik uang, pasti ambil kartu ATM keluar, masukin ke mesin, pasti masukin PIN kan teman-teman. Nah, itu sering banyak banget yang diintip PIN-nya itu berapa. Nah, waktu di saat teman-teman udah pulang ke mes atau ke mana, ya syukur kalau misalnya PRT mungkin sendiri ya. Tapi kalau yang sektor pabrik kan tidurnya barengan. Nah, waktu kamu tidur, diambil uangnya. Nah, terus kedua, ada kartu ATM-nya kececer. Kartu ATM-nya kececer. Nah, kececernya itu kebetulan kececernya ke temennya. Diambil juga uangnya. Nah, jadi makanya dari itu untuk mencegah ini semua, kan kami ada layanan tiap minggu. Ya, terus kita ada layanan print buku rekening. Nah, teman-teman tinggal print aja tiap 3 bulan di print. Nah, kami waktu print itu juga ada kasih banyak solusi nih, teman-teman. Pertama, teman-teman yang nggak bisa keluar rumah, langsung hubungi Indosat Online. Ya, langsung hubungi Indosat Online, nanti dikirim buku tabungannya, nanti kami kirim lagi printnya tuh ke rumah. Langsung dicek, benar atau tidak. Nah, kedua, teman-teman yang bisa libur langsung aja ke Taipei, ke kantor Taipei Main Station kami, langsung kami bantu print, langsung jadi juga itu print mutasinya, langsung dicek juga gitu. Karena kalau misalnya saya bilang modus begini itu kan teman-teman itu kadang nggak sadar ya. Nah, nggak sadar, udah setahun, udah 2 tahun, atau segala macam. Nah, baru nyadar. Nah, terus terlebih lagi modusnya itu yang ketiga, teman-teman kirim uang pakai aplikasi yang kurang jelas, teman-teman. Nah, jadi uangnya nggak masuk, tapi teman-teman catat uangnya berapa yang masuk. Tapi sedangkan nggak masuk ke rekening, jatuhnya teman-teman menyalahkan pihak BNI bahwasan uangnya itu kok hilang, sedangkan uangnya itu nggak pernah masuk ke rekening kamu, gitu. Nah, makanya untuk mengatasi semua itu, yang penting teman-teman print aja tiap 3 bulan, tiap 1 bulan, 2 bulan gitu. Karena kan kita print juga melayani teman-teman kan tiap minggu gitu. Oke. Ya, ini Mbak Nasma Aula Kania. Mau tanya Kak Fendi di luar pinjaman KUR, apa benar tanggal 16 Januari ada pihak Bank BNI ke cabang Thailand untuk urus apa saja? Jika ada masalah blokir atau buka rekening bisa kan ya? Tolong jawabannya. Nah, kalau kami ke Thailand itu bakal kurang lebih sama seperti yang ada di Taipei. Tapi mungkin aja kami kan di Taipei itu bisa print langsung ya, print mutasi ya. Nah, tapi kalau di Thailand nggak bisa. Sisanya itu sama yang di Taipei, kayak rekening bermasalah, kartu bermasalah, atau ingin konsultasi, itu semua bisa. Cuma print aja yang nggak bisa. Tapi printnya itu hari itu teman-teman kalau mau print, nggak apa-apa bisa titipin ke saya. Nanti saya udah print dari Taipei, saya kirim balik minggu depannya ke Thailand, ke Indosat Thailand, teman-teman. Oke, berarti tanggal 16 Januari nanti yang di Thailand melayani misalkan yang keblokir ya? Keblokir, ganti kartu ATM. Segala hal yang tentang BNI kecuali print ya. Kecuali print, pokoknya ya. gitu. Ya. Tapi mau cek saldo bisa nggak bisa? Bisa, cek saldo juga bisa ya. Oke. Berarti kalau nggak bisa print ya cek saldo aja pada saat itu ya? Ya, cek saldo dulu, nanti bukunya titipin ke saya print, minggu depannya saya kasih, tinggal ambil.
Oke, sip. Nah, ini dari Mbok Inem. Nah, menurut aku mendingan pinjam langsung dari bank seperti ini untuk pinjaman. Soalnya di Taiwan sekarang banyak banget pinjaman yang menjerat TKW dengan bunga yang tinggi. Bodohnya lagi banyak banget TKW yang meminjam. Miris banget saya kalau pinjam begini buat usaha. Iya, Nah, betul. benar. Jadi sebenarnya sekarang lagi marak-maraknya itu namanya pinjaman. Nah, itu memang waktu di awal pinjam itu mungkin nggak sesusah yang dipinjam di bank. Mungkin di bank kan mas harus datang ke cabang, bawa identitas segala hal kan. Nah, tapi jadinya apa resikonya teman-teman itu makin lama makin dalam utangnya, bunganya. Nah, jadinya lama-lama teman-teman jadi pusing untuk membayar utang tersebut. Oke, betul, betul. Oke, sekarang ini ada lagi dari siapa ini ya? Kak Fendi, kira-kira jam berapa nanti tanggal 16 Januari? Kita Ada kurang lebih pasti dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oke, jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Nah, ini Mbak Winarsi, kalau seandainya udah nabung dan mau ambil dalam jumlah yang agak banyak, bisa ambil di BNI langsung nggak? Nah, itu harus misalnya teman-teman udah punya uang sebanyak 1 miliar nih, 1 miliar nih ya di rekening nih. Nah, teman-teman ingin mencairkan semua nih ya. Nah, teman-teman langsung aja bawa buku tabungan, bawa identitas, langsung ke kantor cabang yang ada di Indonesia. Nah, langsung bisa dicairin dalam nominal besar gitu, teman-teman. Ya. Oke, untuk Mbak Meola Kongs yang ini bertanya tentang ini silakan langsung dijawab nanti dengan Indosuara Online ya. Langsung inbox Indosuara Online aja. Terus ini oh, udah ada rekening BNI baru nabung kemarin tapi belum di-print. Rencana bulan depan libur langsung ke Indosuara aja nge-print ya. Bisa, Mbak. Bisa, langsung aja print. Mbak Mas Puturo Michiko Fasa, kalau pulang Indo bisa diambil nggak, Kak? Pulang Indo bisa diambil atau tidak ya? Pulang Indo pasti bisa diambil ya, karena itu kan Iya. rekening Indonesia. Nah, Iya. tetapi kamu harus melihat dulu rekening kamu itu ada masalah atau tidak. Atau misalnya rekening kartu kamu itu udah yang berchip atau enggak gitu, atau udah expired atau enggak gitu. Jadi juga info ya ke teman-teman semuanya. Per Desember ini teman-teman yang kartunya yang enggak ada chip itu udah tidak bisa dipakai. Jadi secepatnya cari kami, ada waktu libur, langsung aja datang ke Taipei Main Station, atau 16 Januari kami ada di Indosuara Thailand. Oke. Nah, ini ada lagi. Oh, Mbak Mutiara. Kalau aku kirim uang selalu melalui Isremit, alhamdulillah lancar dan aman. Betul, kirimnya harus yang jelas Isremit, Remit Kilat gitu loh. Kirimnya jangan di app-app yang nggak jelas gitu. Ya, Nah, ini. nanti dikiranya uangnya nggak masuk ya. Iya, nanti nyalainnya BNI. Nah, ini Iya. Vianga. Kalau tarik tunai di sini kena potong 100 NT itu per tarik tunai apa gimana ya, Pak ya? Nah, jadi sebenarnya 100 NT itu hanya muncul di layar mesin ATM, teman-teman. Tapi pemotongannya itu sebesar Rp25.000, teman-teman. Per satu kali tarik. Nah, teman-teman kalau udah masukin kartu, udah keluar uang, berarti itu udah kena biaya Rp25.000. Nah, teman-teman kalau ingin tahu nih gimana, nah print aja nanti kelihatan kok teman-teman ambilnya berapa, kena biaya 25.000. Nah, itu langsung di print, langsung kelihatan. Oke. Di Changhua kapan ya? Di Changhua nanti mungkin kita di Taichung ya kalau ada, karena kita kalau Taichung kan di tengah-tengah ya teman-teman ya, dari dari Miaoli, dari Fengyen, dari Changhua bisa langsung naik aja ke Taichung gitu. Oke. Mbak Intan bersinar terang. Mau cek saldo gimana? Caranya tabungan tapi di Indo. Langsung aja kasih aja nomor rekening kamu. Nanti kita bantu cekin nomor rekening kamu ya. Oke. Ancan Boemeli.
mau buat ATM baru karena ATM saya sudah kadaluarsa tahun 2019. Bisa ya, Mas Fendi ya? Bisa, langsung aja datang dengan catatan bawa buku tabungan sama identitas kamu ya. Oke. Terus ini Mbak Denis Fitriana, di Tainan-nya tanggal 16 nanti BNI di Toko Indosuara atau di mana ya Mas Fendi? Di toko Indosuara Tainan, teman-teman. Toko Indosuara Tainan, Mbak Denis. Oh, Pak Yanto, ini memang betul kok Pak seperti itu. Itu karena tambahan ada biaya admin dan lain-lain. Silakan hubungi Indosuara Online ya. Untuk hal ini langsung hubungi Indosuara Online langsung. Putra Michiko Fasa, ATM-ku nggak ada chipnya Kak, bikinan tahun 2016. Harus diganti nih ya Mas Fendi ya. Iya, harus diganti, teman-teman. Oke. Wahyudin Yusuf, Pak Pendi, bisa nggak besok saya temui untuk pengurusan penggantian ATM karena expired ke ATM yang punya chip dan mau mengaktifkan SMS banking saya yang tidak bisa transfer uang, tapi buku rekeningnya saya tidak bawa, tapi fotonya ada. Oh, bisa aja. Kalau fotonya ada nggak masalah. Yang penting itu punya kamu. Kamu bawa aja fotonya dan identitas kamu. Tapi kalau besok nggak bisa. Kita bukanya hari Minggu aja. Tiap minggu ya Mas Wahyudin. Mas Wahyudin Yusuf tiap minggu aja di Indosuara yang lantai 10 itu dekat TMS itu. Mbak Mimi Wahyu, saya selalu transfer pakai remit kilat, alhamdulillah lancar dan aman, semoga makin sukses buat remit kilat dan isremit. Amin, betul. Kasih hadiah terus dong, ya, Mbak Mira. Ya, kasih hadiah ya. Kasih hadiah dong. Iya. Oke, Mbak Mimi. Terus siapa lagi? Septianianto, kalau kartu debit bisa nggak ganti kartu ATM yang bisa dipakai di Taiwan? Nah, itu kamu hubungin dulu kami. Kami mau lihat kartu kamu itu jenis apa, rekening kamu jenis apa. Nah, kalau misalnya ada berapa jenis yang tidak bisa digantikan di Taiwan. Nah, terus kalau misalnya kartu yang lama itu tidak ada logo Mastercard, itu kita tidak bisa ganti yang ada logo Mastercard di Taiwan. Nah, jadi langsung hubungin kami aja ya. Oke. Langsung line kelihatan kok, line kan di samping ini langsung kelihatan line kami itu line. Iya, itu loh line-nya @BNI Taiwan ya. Terus Mbak Montika, aku SMS di line nggak dibuka ya kan bapaknya Mas Fendi-nya masih live Mbak. Atau ini kan udah malam besok ya? Iya, kami biasa pagi ke siang kita balas-balasin. Ya, pagi sampai siang Mbak, bukan full ya, karena Mas Fendi-nya sendiri. Terus Ancan W. Meli, buku tabungan di Indonesia karena saya buat di Indonesia. Selain itu, apa lagi persyaratan yang diperlukan? Oh, yang itu loh, mau kartunya expired. Oh, sebenarnya nggak masalah teman-teman mau buka di Indonesia, di Taiwan, di Hong Kong. Lanjut di ya, saya kamar mandi dulu. Oh iya, kalau gitu Bunda Santri nih. Kayaknya udah sampai agak bawah, Bun, yang sampai Mas Ancan. Ya. Jadi kalau misalnya untuk Mas Ancan, datang aja bawa buku tabungan, nomor rekening, bawa identitas kamu, langsung ke Taipei Main Station, langsung kita bantu. Ya. Oke ya, lanjut ke Mbak Intan nih. Mbak Intan bersinar terang. Mas, saya kalau nabung nggak pakai ATM, susah nggak kalau pulang urusnya? Saya nabung nggak pakai ATM. Maksudnya kamu nabung. Mungkin dia nggak punya ATM kali, Le. Oh, mungkin yang jenis rekening tabunganku ya. Itu sebenarnya nggak jadi masalah, teman-teman. Yang penting nanti kalau misalnya nggak ada kartu ATM, berarti waktu mau ambil uangnya itu harus ke kantor cabang dan bawa buku tabungan dan identitasnya, Mbak Intan. Oke, jelas ya Mbak Intan ya. Langsung kita lanjut ke Marcelia. ATM 2020, maksudnya 2020, gimana ATM-nya? Apa masih bisa? Udah tidak bisa, itu udah expired, Mbak Marcella. Jadi harus diganti ya, yang baru datang aja hari Minggu di Taipei Main Station, kantor kami bersama Indosuara, bawa buku tabungan dan bawa identitas kamu.
Oke, udah nggak bisa ya Mbak. Udah, hostnya datang ya. Ya udah. Kembalikan lagi ke Terima host. kasih Bunda. Ya, Sama-sama. makasih Bunda. Oke, Mbak sekarang Yuliarti ke Mbak Yuli. Ya, salah ini, salah. Ini keliru Mungkin live dia ini mau tulisnya BNI. BNI. Kalau BNI bisa diperbarui ya Mas Fendi ya. Bisa dong kalau ini. Kalau mau Mbak Tari Baela, saya kalau mau mengaktifkan BNI bisa saya bukannya di Taiwan. Bisa ya? Bisa. Langsung aja datang hari Minggu ke kantor kami. Tapi bukan berarti itu kartu rekening kamu nggak aktif. Nanti hubungi kami, kita dicek dulu, tanyain rekening saya masih aktif atau enggak. Nah, kalau nggak aktif baru kamu datang hari Minggu ya, Mbak Tari. Pasti yang nggak bisa buat BNI. Iya dong, Ya pasti nggak? bisa semua. Kita Jos. udah pelayanannya setiap hari Minggu nih. Hari Minggu teman-teman di Hmm. saat kamu bisa, kita pasti ada. BNI. Oke, BNI. Jadi nanti bulan-bulan ini pergi kemana ini mobile service-nya? Nggak ada ya? Kalau bulan 12 masih semua di Taipei, tapi bulan Taipei. 1 baru kita ke Tainan. Oke, ke Tainan tanggal 16 Januari ya. Bener. Mbak Li Chiao Yu ini langsung hubungi Indoswara Online aja, inbox aja nanti dibantu ya. Oke teman-teman, udah selesai semua pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Fendi, perwakilan BNI di sini. Mungkin Mas Fendi sebelum meninggalkan room kita, mungkin bisa memberikan nasihat atau pesan ke teman-teman. Nasihat atau pesannya? Ya. Nasehatnya teman-teman, sekarang kan lagi maraknya penipuannya untuk kirim uang yang pakai aplikasi, bukan aplikasi ya, mohon maaf ya, atas nama BNI, yang BNI Remittance Taiwan di Line, BNI Taiwan yang ada di Facebook, yang kirim-kirim kurs itu semua adalah penipuan teman-teman. Jadi jangan kamu udah kirim uang nanti carinya ke saya juga bingung carinya ke siapa nantinya. Yang penting hati-hati aja untuk ini. Yang penting teman-teman kalau mau kirim uang langsung aja yang pakai yang udah kerja sama bank, itu udah paling pasti lah, itu udah paling aman walaupun kursnya itu nggak setinggi yang dikasih oleh penipu gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang kur atau segala macam, ingin konsultasi di Line juga bisa. Nah, di Line juga bisa kita konsultasi, dan kita di Taiwan ini akan melayani sepenuh hati untuk teman-teman PMI yang sangat membutuhkan. Nah, jadi kita tiap minggu ada hadir untuk teman-teman dari jam 10 sampai jam 5. Nah, itu aja Mbak Mira. Ya, ada lagi 2 pertanyaan. Oh ya. Ini dari Mas Wahyudin Yusuf ini bagus. Untuk pengurusan ganti ATM itu apa bisa selesai saat itu juga ya Pak? Soalnya Ya, waktu bisa. kami sedikit di darat, saya pelaut dan ada teman saya juga sama kasusnya. Sebenarnya waktu saya cuma besok, kalau lusa udah berlayar lagi ke negara lain. Wah, besok ya udah nggak apa-apa, demi Mas langsung add kami. Kita ketemuan besok pagi nggak apa-apa. Nah, itu demi Mas itu loh di ini loh Mas. Ya. Di Line BNI ya, saya tulis di sini Mas, Line BNI ya. Di @BNI Taiwan. Tapi jangan lupa untuk Masnya itu tolong bawa buku tabungan sama identitas ya. Untuk kami bantu ya. Bawa buku tabungan dan identitas dan ID. Mungkin Mbak Mira boleh kasih alamatnya juga Mbak, biar teman-temannya tahu. Oh, alamatnya ya. Oh, oke. Nanti Mas Wahyudin Yusuf nanti saya. Ini alamatnya, nah langsung kelihatan di sini ini. Alamatnya Ismini Hall. Nah itu Mas Wahyudin Yusuf itu silakan di print screen aja alamatnya itu tuh alamatnya. Di print screen Mas Wahyudi Yusuf, di screenshot gitu, cepet gitu loh. Nah, cepet. Cetek. Ya. Ini Mbak Ting Ting, Pak Fendi mau tanya kalau rekening setiap bulan diisi ngeceknya gimana masuk atau belum? Oh ya langsung aja print aja ini Mbaknya. Langsung aja kalau nggak bisa keluar hubungi Indoswara, kalau bisa keluar langsung ke Taipei Main Station atau ke Indoswara terdekat gitu. Nah, jadi langsung dibantu nanti. Ya. Ini Ardian. Saya bikin rekening BNI di Indoswara Taichung tahun 2000. Udah nabung tapi nggak bisa cek gimana cara ngeceknya. ATM apa masih aktif, gimana aktifkannya?
sebenarnya ATM itu udah pasti aktif ya teman-teman ya. Iya. ATM itu udah pasti aktif, rekeningnya juga pasti udah aktif. Tapi gimana cara ngeceknya? Ya udah langsung aja di print buku tabungannya, udah kelihatan, udah ditabung berapa dan segala halnya. Oke, tuh. Nah, Mas Wahyudin Yusuf, udah denger nggak ya ini ya? Besok udah mau dibantu nih. Silahkan komentar di sini kalau udah paham ya. Udah mau dibantu sama Masnya tuh. Sama Mas Fendi langsung ya. Oke, terima kasih Mas Fendi untuk kehadirannya di live kita pada saat ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Mas Fendi ya. Jangan bosan-bosannya untuk selalu hadir di live Indosuara Online membahas mengenai BNI. Terima kasih Mas Fendi. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke, sebelum saya ini kayaknya saya harus kasih ke Mbak Mira ya hostnya ya Mbak ya. Enggak, kan saya Nggak usah ya Mbak bentar. ya. Nah, saya nggak tahu biasanya gimana. Aduh, harusnya saya harus kasih hostnya ke Mbak Mira Ya, dulu. Kalau boleh tidak, ya. bentar ya. New share. Bentar, ini kalau saya, oke. Bentar. More. Oh, udah jadi host kok. Iya, udah jadi host, udah tinggal live aja. Ya, oke. Ya udah. Selamat malam buat teman-teman semuanya dan Mbak Mira dan Bunda Tantri ya. Saya izin pamit. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Ya, makasih. Bye-bye. Nah, Mas Wahyudin Yusuf, oke Pak, nanti saya telepon di nomornya. Udah simpan nomornya Mas Fendi ya, nanti janjian sendiri sama Mas Fendi ya. Atau di @BNI Taiwan tadi ya. Oke, sekarang teman-teman kita waktunya untuk bertanya-tanya, berkonsultasi mengenai ketenagakerjaan. Kalau tadi sudah diberitahu mengenai BNI, bagaimana caranya untuk APM expired dan lain sebagainya, untuk bagaimana untuk meminjam meminjam kur gitu ya, kredit, pinjaman untuk usaha. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PMI, di aktivitas pekerjaan PMI. Nah, kemarin kan kita bahas-bahas mengenai ini, katanya banyak keluhan, nggak bisa nggak naik-naik ya, gajinya nggak naik-naik gitu. Terus ada yang pindah majikan, gimana caranya, bingung. Terus ada lagi yang masih belum mengetahui apakah pindah majikan itu membayar atau tidak, terus mengenai cuti, dan banyak sekali yang tidak tahu. Nah, silakan untuk bertanya-tanya di sini di kolom komentar ini. Kalau silakan bertanya-tanya di kolom komentar ini mengenai seputar ketenagakerjaan. Sebenarnya kita langsung saja ke Bunda Tantri. Kira-kira kasus apa yang hari-hari ini ditangani oleh Bunda Tantri dan apa pesannya untuk teman-teman ini biar teman-teman bisa mawas diri. Monggo Bun. Untuk akhir-akhir ini kasus tetap sama sebetulnya karena kasus itu cuma hanya seputar itu saja sebetulnya ketenagakerjaan ini. Karena teman-teman ini sekarang sudah pada marak gak kerasan atau tidak nyaman di tempat majikan. Padahal kita harus tahu nih, setiap kita bekerja ikut orang, gak di Taiwan saja, di mana saja, pasti ada ketidaknyamanan. Nah, di situ teman-teman harus mulai berpikir atau harus memulai mencari jalan. Bagaimana saya harus nyaman? Bagaimana saya bisa menaklukkan para pasien ataupun agensi kalau untuk yang formal mandor, ya kan? Jadi teman-teman itu harus bisa nih nyerateni bahasa Jawanya, harus bisa menyelami atau harus bisa mempelajari bagaimana kelemahan dari majikan-majikan kita. Misalnya kalau mandor ini seperti apa, kalau pasiennya gini itu harus bagaimana. Jadi teman-teman jangan mudah menyerah. Masih masuk bekerja itu dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 minggu, teman-teman sudah menyerah. Nah, ini
Kalau kita mau bantu, itu pasti kita akan bantu. Cuma kalau seumpama kita itu mau menekan agensi dalam keadaan yang tidak parah, itu nanti akhirnya semuanya pada minta pindah, ya kan? Jadi teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin. Ibaratnya begini, teman-teman bekerja di Indonesia, itu biasanya ada training, ya kan? Ada percobaan selama 3 bulan. Teman-teman adaptasi dulu. Jangan 1 bulan sudah 1 bulan sih lumayan. 1 minggu nih. 1 minggu udah bilang nggak betah. Terus bagaimana? Ya kan? Jadi teman-teman di sini itu kita itu bekerja. Ikut orang. Dimanapun ikut orang itu tidak nyaman. Wong saya sendiri aja yang sudah kelihatan nyaman, enak kerja. Kadang kerja, kadang enggak sakar PDW. Itu pun juga enggak nyaman. Karena apa? Ini bukan rumah kita. Jadi kita kepinginnya mau malam. Kita kepingin nih jalan-jalan di pasar malam, seumpama mau pulang jam 11, jam 12, itu kan kita nggak bisa. Karena apa? Itu rumah majikan. Nah itu sudah kita bilangnya nggak nyaman. Ya pasti dong, karena kita punya aturan, ya kan seperti itu. Nah terus untuk teman-teman yang punya kegiatan di luar. Kegiatan di luar itu semua bebas untuk teman-teman. Tapi tetap teman-teman harus menghargai majikan. Kalau majikan itu membutuhkan kita, ya kegiatan kita dipending dulu. Seperti itu. Kita bisa ganti ke waktu yang lain. Seperti itu Mbak Mira. Akhir-akhir ini kan lagi marak nih. Teman-teman pada gelut KB ambek majikan. Maksudnya itu bertengkar mulut ya. Karena dia mempertahankan saya pokoknya harus libur hari ini karena saya punya kegiatan. Si majikan dadakan benar-benar membutuhkan tenaga kita. Seperti itu. Gitu, Mbak. Ini Mbak Mimin Ika Purwanti. Assalamualaikum, selamat malam Bunda Tantri. Saya berhasil menaklukkan semuanya, Bun. Sampai bertahan 12 tahun di satu majikan. Wah, ini dapat penghargaan nih seharusnya nih. 12 tahun di satu majikan loh. Mantap. Jadi memang orang-orang seperti teman-teman yang benar-benar mempunyai misi ya, misi di Indonesia benar-benar dipegang teguh, saya yakin dia pasti akan bertahan. Karena begini, kalau kita mau pindah-pindah otomatis memakan waktu, ya kan? Otomatis kita lawan face change. Kadang-kadang dalam jangka kalau agensi itu marah sama kita, tapi dia nggak bisa marah, pasti kita akan diulur-ulur waktunya untuk mendapatkan majikan, ya kan? Itu sudah lawan face change, ya kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang sampai untuk pemutusan kontrak itu waktunya nggak dipercepat. Nah setelah sampai tanda tangan putus kontrak baru dihitung, padahal sampai di sini wis nganggur berbulan-bulan nih, ya kan? Jadi teman-teman di situ itu sampai harus hitung 1 bulan gaji sampai sudah berapa. Kalau sampai itu tidak dipukul atau gaji tetap gaji selalu diberikan dengan waktu yang tepat, tidak ada pelecehan seksual, makan juga sudah ada, tempat tinggal juga oke. Itu saya berharap teman-teman sak cerewet-cereweti pasien. Kita masuk sini, keluar sini aja. Karena apa? Orang tua yang sakit senti buta sufu, ya kan? Jadi badannya tuh nggak enak, pasti akan marah gitu loh. Kalau ada apa-apa pasti akan salah dan salah. Yang penting teman-teman itu tidak merasa bahwa diri teman-teman terancam gitu. Bertahan seperti itu lebih bagus. Saya juga satu majikan ini belum pernah pindah. Kalau saya pindah juga saya nggak mau karena mendingan saya pulang kalau gitu. Karena pada waktu itu saya sebelum jaga Akong itu saya jaga Ama di sini. Amanya meninggal, saya bilang sama Akongnya kalau Akong nggak mau pakai saya mau pulang. Karena saya nggak suka namanya pindah-pindah. Wong saya di sini kerja itu ya memang saya suka ya. Karena di samping itu saya pengen jadi TKW juga. Jadi saya itu nggak mikir kalau saya udah pindah-pindah saya memang nggak mau, males gitu. Mendingan saya pulang Indonesia saja gitu. Jadi tetap harus bertahan. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Nah ini ngomong-ngomong tentang perseteruan percekcokan majikan dengan PMI-nya, kan salah satunya kan ada yang masalah libur. Nah pengen libur gitu. Nah kira-kira nih Bu, ngomong-ngomong soal libur, nanti itu apakah kalau kita minta libur itu dihitung cuti atau bagaimana? Karena kebanyakan teman-teman tuh nggak ngerti, ngotot pengen cuti, tapi pas waktu cuti ngotot pengen libur, tapi pas cuti tahunannya atau apa nggak sesuai, wah marah gitu loh. Kok nggak sesuai? Padahal pernah cuti, pernah libur itu dianggap udah cuti, jadi nggak termasuk dihitung cuti tahunan uang dikembalikan gitu loh Bun. Nah gimana Bun?
Tolong Gini, dijelasin cuti tahunan. emang begini, emang perhitungan itu kadang-kadang yang bikin rancu adalah majikan. Kadang-kadang majikan itu kita libur sama cuti itu berbeda. Kalau libur kita bekerja dalam 7 hari itu ada 1 kali libur. Berarti kalau 1 bulan itu harusnya ada 4 kali libur. Atau kalau ada minggu kelima berarti 5 kali libur. Nah itu adalah libur. Yang libur itu tidak diberi lembur. Jadi bukan gaji yang dipotong tapi uang lembur. Uang lembur itu yang mana? Yang 2.000. Gaji kita yang tetap adalah 17, itu gaji pokok. Itu tidak akan diutik-utik. Walaupun sampean mau libur, mau tidak libur, itu tetap gaji itu tetap anteng, tidak bisa diutik-utik. Nah, itu kecuali untuk pemotong uang Aztek ya. Asuransi apa itu Cempoka, uang Cempoka itu baru dia dipotong dari uang gaji kita. Nah, kalau sampean itu libur mingguan atau 7 hari ada 1 libur, itu namanya sampean itu tidak lembur. Dan tidak lembur itu berarti sampean dipotong uang lembur. Nah, kalau sampean dalam 1 tahun bekerja, itu biasanya kalau sampean mau ambil cuti berarti 7 hari berturut-turut sampean itu libur. Nah, itu baru sampean tidak dikasih uang cuti tahunan. Tapi kalau sampean tidak ambil cuti, itu berarti sampean nanti digantikan oleh uang cuti. Tapi di sini ada juga, kalau sampean itu lembur nggak dipotong, tapi akhirnya sampean pada waktu mau pulang finish kontrak tidak ada hitungan cutinya, itu sampean harus hitung. Sampean dalam jangka waktu 3 tahun itu sudah libur berapa kali. Nah, sedangkan sampean itu cuti tahunan itu mendapat 14 hari, ya kan? 14 hari. Nah, kalau sampean liburnya dalam 3 tahun itu mencapai sampai lebih dari 14 hari, terus sampean itu nggak dikasih uang tahunan, tapi lemburmu nggak pernah dipotong, uangmu gajian tetap, ya sampean nggak usah diminta, mintanya pelan-pelan. Majikan ada nggak nih saya uang cuti? Oh nggak ada kan sampean libur nggak kita potong. Itu teman-teman nggak usah ngeyel. Nanti kalau ngeyel teman-teman di total kamu libur sudah 30 kali sampomo. Nah, cutimu itu 14 hari. Jadi 30 dikurangi 14 hari sisa berapa kembalikan uangnya. Nanti kamu tak kasih uang cuti. Loh bagaimana? Kan lebih banyak nanti pengembalian akhirnya ya kan? Jadi teman-teman harus bijaksana dalam menghitung antara cuti dan lembur. Jadi antara cuti dan lembur itu sangat berbeda jauh ya. Jadi kalau lembur dipotong, kalau lembur mendapat uang lembur, kalau libur dipotong uang lembur. Kalau cuti kita ambil cutinya libur 7 hari berturut-turut itu cuti, berarti kita nggak dapat uang cuti tahunan. Tapi kalau kita nggak cuti, berarti kita mendapat ganti uang cuti tahunan. Seperti itu. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Baik teman-teman, bagi yang sudah jelas, nah ini kita sebelum menutup live kita kali ini, mungkin Bunda sekali lagi untuk memberikan pesan apa lagi nih kira-kira yang paling banyak kasusnya. Nah, selain cuti, minta libur, apalagi nih kira-kira Bunda Jadi yang gini, paling banyak kasusnya? Silakan Bunda. kasus teman-teman yang paling banyak adalah kekurang harmonisan antara hubungan teman-teman dengan majikan, ya kan? Karena apa? Majikan itu merasa bahwa membayar kita dan kita merasa bekerja ini pun dilebihi atau melebihi dari target jobnya, ya kan? Nah, di situ teman-teman itu kalau mau menolak pekerjaan yang bukan pekerjaan teman-teman, bicaranya yang pelan-pelan saja, ya kan? Atau kalau nggak digubris ya bisa telepon ke agensi. Dan di sini teman-teman harus memahami kalau teman-teman itu tinggal cuma hanya sampean dengan akong atau sampean dengan pasien doang, ya tetap harus dikerjakan karena rumah ini sampean yang tinggal sama pasien. Kan nggak mungkin kita duduk-duduk pasiennya nyapu, pasiennya ngepel, ya kan nggak mungkin tuh. Nah, di situ teman-teman harus mempunyai inisiatif sendiri. Oh iya ya, karena saya sendiri di sini sama pasien berarti semua ya harus saya kerjakan. Kan seperti itu. Jadi yang penting tidak berlebihan. Bersih-bersih rumah kalau 1 kali datang memang berat ya, tapi kalau sudah lama di situ apalagi 10 tahun wis kaya rumahnya sendiri kan nggak bersih-bersih yang dulunya datang morat-marit, pastinya kan sudah kita atur. Nah, seperti itu. Terus teman-teman apabila teman-teman itu mempunyai gesehan sama majikan, dimusyawarahkan dengan agensi dengan baik. Jangan sekali-sekali kita mempunyai perasaan. Perasaannya begini, kita mengira bahwa
majikan itu senang sama kita nih, atau kita mengira atau kita merasa majikan ngerasani kita, wis ora usah. Jadi teman-teman nggak usah pakai perasaan untuk mengira-ngira bahwa majikan suka sama kita, nggak suka sama kita, ngerasani kita, itu nggak usah diperhatikan. Yang penting teman-teman kerja, dapat gaji, minta libur dikasih, itu sudah oke. Seperti itu, Mbak Mira. Iya, terima kasih Bunda. Mbak Yani Lindawati menyapa kita, mat malam Bunda dan Mbak Mira. Mat malam baru masuk nih jeng tumben, biasanya dari awal. Terus Mbak Mimi, terima kasih Bunda masukannya dan sarannya, dan buat Kak Mira juga makasih banyak, sehat selalu ya Kak dan Bunda. Sehat selalu juga buat Mbak Mimi Wahyu Wijaya, semoga tambah berkah kerjaannya dan naik gaji. Amin. Nah, ini Mbak Mutiara Cinta. Alhamdulillah aku dapat uang cuti 3 tahun, dapat 12.000 kurang dikit. Wah, Alhamdulillah. gede Jadi ya Bun itu ya. kadang-kadang majikan itu menghitung kita 3 tahun itu bisa menjadi 21 hari juga ada ya. Jadi kalau majikan itu rodok kotot, apalagi agensi nggak membantu, kita dapat 14 hari. Kan gitu. Nah kalau biasanya kita berlanjut sama mereka, otomatis kan 3 tahun tuh. Nah bisa mencapai 21 hari. Kadang-kadang seperti itu Mbak Mira, Kak mesti. Jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi sama majikan dengan baik. Kalau kita bekerja dengan baik, lama insya Allah pasti uang cutinya utuh dan banyak. Seperti itu. Ini Mbak Winarsi, tahun ini apa bisa cuti ke Indonesia? Saya sudah berkata, cuti mah bisa saja, tapi sampai nggak bisa balik ke sini takutnya. Jadi karena apa? Belum ada keluar re-entry permit yang PP, pulang pergi. Seperti itu. Tapi kalau sampai mau cuti pulang nggak masalah. Cuma sampai baliknya ke sini loh. Khawatirnya sampai nggak bisa balik. Seperti itu. Gitu, Mbak. Oke deh. Terima kasih Bunda Tantri, semua pertanyaannya sudah dijawab ya teman-teman ya. Nah, kita akan bertemu kembali Senin depan dengan BPJS dan tetap dengan Bunda Tantri, jadi bisa berkonsultasi mengenai ketenagakerjaan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah memantau live kita dari awal sampai akhirnya di sini. Terima kasih banyak, salam sehat buat semuanya. Dan kita akhiri dengan slogan kita Bun ya. PMI Taiwan. Datang migran, pulang juragan. Sampai ketemu, semoga menjadi juragan. Bye-bye. Bentar, saya end dulu ya.